Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itu tadi persiapan pertama menghadapi Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, yaitu meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah. Persiapan ini fungsinya adalah akhirnya qalbu kita mengagungkan Ramadan dan tidak menganggap seperti bulan biasa. Kemudian persiapan yang kedua, kita harus meyakini sebaik-baiknya, seyakin-yakinnya bahwa Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah, syahrut ta'at, bulan mengerjakan ketaatan-ketaatan lebih daripada bulan-bulan lainnya. Coba perhatikan sekarang dalil yang menunjukkan akan hal ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Jika pada malam pertama dari bulan Ramadan para syaitan dibelenggu dengan rantai dan juga para pemimpin jin, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun, dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Lalu ada suara yang berseru, "Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari keburukan, cukupkanlah. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan." Baik. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan memperbanyak ibadah daripada bulan-bulan lainnya. Syahrul ta'at, bulan memperbanyak ketaatan-ketaatan daripada bulan-bulan lainnya. Dari sisi mana pendalilannya? Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Suffidatis syayatin wa maradatul jin." Para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin diikat dengan rantai. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin diikat dengan rantai adalah yadullu ala qillatil 'asin, menunjukkan kepada sedikitnya yang bermaksiat, dan ini menunjukkan kepada banyaknya yang mengerjakan ibadah dan ketaatan. Dan ini terbukti di dalam bulan Ramadan, sedikit yang bermaksiat, banyak yang beribadah kepada Allah, lebih banyak yang baca Quran, lebih banyak yang duduk di dalam masjid, lebih banyak yang berdoa, lebih banyak yang bersedekah, lebih banyak yang baca Quran, dan seterusnya. Kemudian sisi yang kedua dari hadis ini, bahwa bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak ibadah kepada Allah, yaitu ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga. Ini menunjukkan bahwa
banyaknya yang mengerjakan ketaatan dan ketaatannya tersebut yuaddi ilal jannah, menghantarkan ke dalam surga, dan sedikitnya yang bermaksiat dan yang bermaksiat tersebut ditahan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena sedikit yang bermaksiat. Kemudian sisi yang ketiga dari hadis ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak ibadah dan ketaatan, yaitu ada suara yang berseru, wahai pencari kebaikan, yaitu wahai orang-orang yang ingin dapat pahala yang banyak, aqbil, sambut bulan Ramadan, perbanyak ibadah. Sekarang waktunya untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan wahai pencari keburukan, aksir, cukupkan Anda sekarang dalam bulan Ramadan, cukup bermaksiat, sekarang waktunya mengerjakan ketaatan. Dari sinilah kita ambil pelajaran Ramadan syahrul ibadah, syahrul ta'at. Ramadan bulan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, harus kita, kalau sudah kita pahami ini, fungsinya apa dalam kalbu kita? Berarti jauhi sikap leha-leha di dalam bulan Ramadan. Jauhi sikap mengerjakan hal-hal yang melalaikan dalam bulan Ramadan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inni la akrahu an ara rajulan khalian sabahlalan la fi amali dunyan wala akhirah." Aku sangat membenci melihat seseorang yang kosong, proletar, tidak mengerjakan apa-apa, sabahlal, tidak mengerjakan aktivitas dunia apalagi aktivitas ibadah. Ini hati-hati di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan syahrul ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan setelah ini saya berharap para pendakwah jangan mengungkit pembicaraan masalah jangan sampai beribadahnya di bulan Ramadan saja. Itu nanti di luar Ramadan. Sekarang waktunya para pendakwah ngajak beribadah. Meskipun dulunya ahli maksiat, malas beribadah, tidak mengapa kaum muslimin sekarang semangat ke masjid, semangat beribadah, semangat sholat malam, karena memang waktunya. Jangan ada para pendakwah yang mengatakan jangan beribadah cuma di dalam bulan Ramadan saja. Ini mengurangi niat, tekad beribadah dalam bulan Ramadan. Pembicaraan itu nanti di luar Ramadan, setelah Ramadan. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan ibadah, ketaatan kepada Allah. Maka jauhi, hati-hati melewatkan waktu tanpa diisi ibadah. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inni la ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu apapun lebih daripada penyesalanku terhadap suatu hari mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang, ajalku mendekat, tetapi amalku tidak bertambah. Hati-hati, ini terjadi dalam bulan Ramadan. Dan Saif al-Yamani, seorang ulama terdahulu, mengatakan, "Inna min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'u." Sesungguhnya termasuk tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah tidak peduli kepada hamba tersebut, Allah acuh terhadap hamba tersebut, adalah saat hamba tersebut disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan itu dalam Ramadan. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Hati-hati pengaturan waktu sebaik-baiknya. Makanya di dalam buku yang Bapak Ibu saudara-saudari dapat itu ada jadwal pengaturan waktu selama bulan Ramadan atau selama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hati-hati baik-baik. Bulan Ramadan syahrul ibadah, bukan syahr naum, bukan bulan tidur, bukan syahrul kasal, bulan malas-malasan, bukan syahrul ad-daja', bukan bulan kaum rebahan, bukan. Syahr beribadah kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah di dalam bulan Ramadan, berperang-perang Badar dalam bulan Ramadan. Dia bulan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati waktu, jangan sampai terbuang percuma, apalagi diisi dengan hal-hal yang melalaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal akli wa syurb, innama as-siyamu minal lagwi war rafath." Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya puasa adalah menahan lagu, perbuatan yang melalaikan, mendengarkan musik, bernyanyi dengan musik. Dan saya ingin mengomentari hal ini, yaitu permasalahan berselawat. Selawat adalah ibadah kepada Allah yang sangat agung, dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh para malaikat, diperintahkan kepada seluruh orang beriman. Tetapi ingat, bukan berselawat yang disyariatkan, selawat yang disertai dengan musik dan nyanyian, kemudian kibar bendera, berjoget, erotis, bukan salawat yang disyariatkan. Dan apabila itu terjadi dalam bulan Ramadan, itulah perbuatan yang melalaikan. Bukan selawat yang disyariatkan, pembacaan qasidah-qasidah yang sama sekali di dalamnya tidak ada selawat. Bahkan yang ada adalah hanya bernyanyi diiringi dengan musik. Dan ini nasihat untuk kaum muslimin yang menyatakan dirinya sedang bersalawat padahal sedang berdendang kasidah, bernyanyi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk hal melalaikan dari lagu diantaranya bermain media sosial di zaman sekarang. Berlama-lama dengan media sosialnya, melalaikan dan plus dosa. Apalagi yang dilihat adalah hal yang diharamkan, dia melalaikan plus dosa dan sangat mengurangi pahala puasa. Allahu, hati-hati di dalam bulan Ramadan menonton hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang membuang-buang waktu. Maka bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Oleh karenanya hati-hati dengan pengaturan waktu. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Oleh karenanya isilah dengan amalan-amalan inti Ramadan. Saya akan sebutkan amalan-amalan inti Ramadan. Yang pertama, berpuasa karena mendirikan sholat 5 waktu. Yang pertama, mendirikan sholat 5 waktu. Tidak sah, tidak berguna, tidak bermanfaat puasa yang meninggalkan sholat. Maka mendirikan sholat 5 waktu. Jangan sampai masuk ke dalam ayat fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang lalai tentang sholatnya. Siapa itu yang lalai tentang sholatnya? Yang lalai tentang sholatnya adalah an fi'liha bil kulliyah, orang yang tidak sholat sama sekali. Satu. Yang kedua, taratan yusalli wa taratan la yusalli. Terkadang sholat, terkadang tidak sholat. Ini lalai dari sholatnya. Yang ketiga, an fi'liha
fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijunaha min waqtiha, mengerjakan sholat di luar waktunya, ini lalai sholatnya. Yang keempat, mengerjakan sholat di akhir waktu, yusalluna fi akhir waktu, seperti orang-orang munafik. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Yarqubu syams hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Dia menunggu matahari sampai matahari di antara dua tanduk, maka kemudian dia bersegera bangun mengerjakan sholat asar dan tidak menyebut di dalam sholatnya zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Maka hati-hati, sangat tercela yang puasa tetapi melalaikan sholat dengan bentuk-bentuk kelalaian yang sudah saya sebutkan tadi. Dan khusus bagi laki-laki muslim baligh berakal, muqim, terlepas dari haid dan nifas, maka wajib sholat 5 waktu di masjid. Ini sangat-sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Kenapa? Lianna Ramadan syahrut ta'at wal ibadah. Karena bulan Ramadan bulan mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan kedua, berpuasa karena iman dan berharap pahala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini amalan ibadah yang sangat inti dalam bulan Ramadan, berpuasa. Wajib bagi setiap muslim baligh, berakal, mampu, muqim, terlepas dari wanita, terlepas dari haid dan nifas. Maka berpuasalah karena iman dan berharap pahala. Apa itu karena iman? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, mengatakan al-i'tiqad bi fardhiyyati shaumih. Ini yang sering lupa saat kita berpuasa, meyakini kewajiban puasa itu. Saat kita menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, kita harus yakin ini kewajiban dari Allah atas saya. Jangan cuma ikut-ikutan, ikut orang sahur, ikut orang berbuka, ikut tidak makan, tidak minum, tetapi tidak meyakininya bahwa itu kewajiban datang dari Allah. Itu maknanya berpuasa karena iman. Yang kedua, berpuasa karena berharap pahala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, la yastathqilu ayyamah la yastathqilu ayyamah wa la yastatilu ayyamah. Tidak merasa berat saat berpuasa dan tidak merasa panjang saat berpuasa. Itu maksudnya karena berharap pahala. Puasa yang berharap pahala, tidak merasa berat, tidak merasa panjang saat berpuasa. Ketika berpuasa, malawasnya lagi, apa sudah? Ini tidak. Ya, ini ibadah inti dalam bulan Ramadan, berpuasa. Dan sampaikan kepada yang belum mau berpuasa, ketahui baik-baik, yang tidak meyakini wajibnya puasa murtad, keluar dari agama Islam. Dan yang tidak berpuasa tapi meyakini wajibnya berpuasa, maka hati-hati, itu dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kabair mengatakan, indal mu'minina muqarrarun anna man taraka siyama ramadhana amdan bighairi udhrin annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr. Menurut orang-orang beriman telah terjadi kesepakatan bahwa siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa
uzur, alasan yang dibenarkan oleh syariat secara sengaja, maka dia lebih buruk daripada seorang pezina dan orang yang kecanduan minuman yang memabukkan. Wal ulama yashukkuna fi islamihim, dan para ulama meragukan keislaman mereka. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan menganggap ia adalah seorang yang zindiq, munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya busuk dengan kekufuran. Dan al-inhilal, yaitu orang yang ateis. Hati-hati yang meninggalkan puasa Ramadan, karena dia amalan inti dalam bulan Ramadan. Amalan inti yang ketiga dalam bulan Ramadan adalah bertarawih karena iman dan berharap pahala. Dikerjakan bersama imam di masjid sampai selesai. Dan perempuan boleh mengerjakan demikian, tetapi sholatnya di rumahnya lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang telah lalu. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seorang yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala sholatnya semalaman suntuk. Itu amalan ketiga. Ya. Meskipun sholat tarawih hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama, tetapi sangat-sangat merugi orang yang meninggalkan sholat tarawih, karena ketinggalan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, amalan inti dalam bulan Ramadan adalah bersedekah. Bahkan bulan Ramadan disebut oleh para ulama syahrul judi wal ata, bulan kedermawanan dan bulan memberikan kebaikan kepada orang lain. Imam Az-Zuhri, Imam Muslim, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am." Jika telah datang bulan Ramadan, dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberi makan kepada orang-orang. Maka dia bulan kedermawanan. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, lebih dermawan lagi ketika dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau menggambarkan bagaimana dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dengan mengerjakan amal kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, angin yang berhembus tidak pernah berhenti. Begitulah dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, tidak pernah berhenti. Dari hari pertama sampai hari terakhir semakin dermawan. Yang kedua, angin berhembus mendatangkan awan hitam, kemudian menurunkan hujan dan akhirnya mendapatkan kebaikan yang banyak. Maksudnya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirasakan oleh orang banyak. Makanya jika Anda diluaskan rezekinya oleh Allah, maka amalan inti dalam bulan Ramadan adalah berderma, bersedekah, berzakat, berinfak yang banyak kebaikannya untuk orang lain. Kemudian amalan inti yang selanjutnya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang saya nasihatkan di sini, yang lancar baca Quran, hatamkan banyak-banyak bacaan Al-Quran. Jangan fikirkan paham atau tidak paham, baca dan hatamkan sebanyak-banyaknya, karena itu yang lebih utama di dalam bulan Ramadan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam seketika beliau tahun beliau wafat, beliau menghatamkan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam sebanyak 2 kali. Kemudian Al-Aswad bin Yazid, seorang tabi'i, kana yaktimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan di setiap 2 malam. Berarti 1 malam 15 juz, 1 malam 15 juz. Lihat Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana yaktimul Qur'ana fi 7. Adalah beliau menghatamkan Al-Quran di setiap sepekan. Fa idza dakhala Ramadan kana yaktimul Quran fi kulli 3. Jika masuk dalam Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Berarti 1 hari 10, 1 hari 10, 1 hari 10. Fa idza dakhala al-'ashr kana yaktimul Quran fi kulli lailah. Jika masuk 10 malam terakhir, maka beliau menghatamkan Al-Quran di setiap 1 malamnya. Maka para ikhwah, saya sering mengatakan, dan di sini ada hak, yaitu halaqah Al-Quran untuk orang-orang yang belum lancar baca Quran. Kemudian dia belajar Quran di sini sampai lancar. Sering saya katakan orang yang paling sedih di dalam bulan Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran. Maka tekad dari mulai malam ini, tahun depan, kalau Anda termasuk orang yang saya sebutkan itu, maka tekad dari mulai malam ini, tahun depan sebelum Ramadan masuk saya sudah lancar. Sehingga Ramadan tahun depan, kalau masih hidup, saya akan menghatamkan Quran walau sekali dalam seumur hidup. Coba bayangkan berapa puluh kali Ramadan kita hadapi, dan puluhan Ramadan itu pula kita tidak pernah hatam Quran walau sekalipun. Sungguh sangat merugi. Dan harus lancar, tidak terbata-bata. Dan jika ingin tahu selancar apa yang saya maksud, seperti Imam Sudes di Mekah, itu baru lancar. Yang 1 juznya dia bisa baca setengah jam, yang setengah juz dia bisa baca 15 menit. Maka dia akan bisa mengerjakan apa yang dilakukan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah. Dia akan bisa hatam per pekan dengan cara setiap sholat 1 juz. Habis subuh 1 juz, setengah jam, masih bisa ngantor, masih bisa ke pasar, masih bisa buka toko, masih bisa buka warung. Habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib nggak bisa. Banyak jus-jus lain, jus mangga, jus ini. Habis tarawih 2 juz, 1 hari 5 juz, 6 hari hatam. Orang yang lancar baca Al-Quran, dia bisa menghatamkan 5 kali. Itu hal, mohon maaf, bukan meremehkan, hal yang sudah biasa. 5 kali hatam, karena memang dia lancar. Maka saya memprovokasi agar mulai tahun ini, kalau Anda termasuk yang tidak lancar baca Quran, lancarkan. Tahun depan saya sebelum masuk bulan Ramadan sudah lancar selancar-lancarnya. Saya ingin hatam, Ustaz. Dan ini pernah kejadian. Saya punya kawan, dia curhat, saya bisa baca Quran tapi nggak lancar. Saya ingin hatam dalam bulan Ramadan walau sekali. Saya bilang, jika antum sabar, datang ke kantor saya. Waktu itu masih di Arab Saudi. Setiap maghrib kita belajar. Terus dia belajar sampai lancar. Habis itu menghilang orangnya, nggak tahu rimbanya. Habis itu telepon dia, Ustadz, alhamdulillah Ramadan tahun ini sudah hataman yang kedua. Jazakumullahu khairan. Hatamkan Quran para ikhwah. Itu adalah warisannya para nabi, warisannya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam.
Jangan menghatamkan nyanyian meskipun atas nama selawat, atas nama kasidah. Banyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Itu inti amalan bulan Ramadan. Kemudian inti amalan bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'watin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Da'watus sha'im, wa da'watul mazlum, wa da'watul musafir. Doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang musafir. Banyak-banyak berdoa, terutama di waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, dan itu tidak dilakukan kecuali orang yang datang ke masjid dengan segera. Tidak bisa didapati oleh orang yang terlambat datang ke masjidnya. Masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu apa bilang? Pas tahiyat datangnya. Masbuk paling terakhir. Ya. Saat di dalam sholat, saat sujud, saat sebelum salam, sepertiga malam terakhir, di waktu berpuasa, sebelum berbuka, di saat berbuka, setelah berbuka, itu semua waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Setiap hamba di dalam bulan Ramadan mempunyai doa yang dikabulkan. Maka amalan inti dalam bulan Ramadan adalah banyak berdoa. Kemudian, ini menarik. Amalan inti dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak zikir. Dan ada hadis yang indah. Sebelum saya sebutkan hadisnya, saya ingin prolog dulu. Kita ini yang berpuasa nantinya, semoga Allah memberikan umur kepada kita untuk bisa masuk ke bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita ini amalannya semua sama. Tidak ada beda. Bersahur, lalu berpuasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Gak ada bedanya. Mau dia ustadz, mau dia bukan ustadz. Mau dia orang alim, mau dia orang bodoh. Mau dia rakyat, mau dia pemerintah. Mau dia... Semua amalan puasa sama, tidak ada bedanya. Berarti pahalanya sama. Lalu apa yang membedakan antara si fulan puasa, si fulan puasa? Dan ini ditanya oleh para sahabat, itu menunjukkan kecerdasan para sahabat. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu as-sawmi a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, puasa apa yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aktsaruhum lillahi dzikran." Puasa yang paling besar pahalanya saat orang berpuasa, dia mengerjakan amalan inti puasa, yaitu yang paling banyak berzikirnya. Dan zikir yang paling afdal adalah apa? Membaca Al-Quran. Kembali lagi ke sana. Maka saya ingin memprovokasi. Ini ada ketua haknya di sini. Ya. Harus tekad. Tahun ini saya harus lancar, selancar-lancarnya. Yang kalau baca 1 juz setengah jam. Kalau baca setengah juz 15 menit. Ya. Sehingga benar-benar menghatamkan Al-Quran. Karena dia adalah zikir yang paling agung. Itu yang menjadikan puasa seseorang beda dengan puasa kaum muslimin lainnya. Lebih besar pahalanya. Aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan inti dalam bulan Ramadan yang selanjutnya adalah i'tikaf. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau tidak sanggup i'tikaf sebagaimana i'tikafnya Rasulullah SAW karena kita memang kondisinya tidak seperti beliau, maka minimal malam hari.
Dari mulai terbenam matahari sudah di masjid sampai terbit fajar kedua, terutama bagi laki-laki. Adapun perempuan, rumahnya lebih utama dibandingkan masjidnya. Meskipun mungkin besoknya kerja, karena seperti yang sudah saya ungkap tadi, kita di negara yang mungkin tidak sama dengan negara lain yang mengkondisikan 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka kita harus mengkondisikan diri kita. Ini para ikhwan yang dirahmati, beriktikaflah meskipun tidak ada jaminan. Yang beriktikaf pasti dapat Lailatul Qadar, yang tidak beriktikaf tidak dapat. Tidak. Yang penting beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih daripada ibadah di malam-malam sebelumnya. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW jika sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, bersungguh-sungguh beribadah tidak seperti sungguh-sungguh beliau di malam-malam lainnya. Kemudian yang ketiga sekarang, kalau tadi syahr mubarak harus meyakini sebaik-baiknya bulan yang penuh dengan berkah, itu persiapan pertama. Yang kedua, syahrul ibadah wa ta'am, bulan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terutama yang bisa ngatur waktunya ya, para pengusaha, para pedagang, ya. Adapun yang mungkin waktunya sudah terjual karena kesepakatan dia sudah 8 jam, yaitu bekerja di instansi-instansi, maka susah untuk menggunakan waktu selain bekerja. Tapi yang bisa mengatur waktunya, cukupkan Anda dalam bulan Ramadan 11 bulan sudah. Allah memberikan waktu untuk beribadah, mencari dunia 1 bulan. Ingin lebih dekat dengan masjid, lebih dekat di atas sejadah, lebih dekat dengan mushaf, lebih banyak beribadah 1 bulan saja. 1 bulan. Itu pun mungkin adalah Ramadan terakhir kita, karena umur tidak berbahaya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sekarang, persiapan untuk masuki bulan Ramadan harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Ramadan syahrut taqwa. Hati-hati ini baik-baik. Bulan bertakwa. Saya tadi menyebutkan ayat-ayat tentang puasa dan tentang Ramadan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183 sampai kepada 187. Itu ayat awalan dan akhiran semuanya diakhiri dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dituliskan atas kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian dituliskan atas mereka berpuasa, agar kalian bertakwa. Di dalam 187, kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar mereka bertakwa. Maka bulan Ramadan bulan takwa. Apa ya takwa yang dimaksud? An yuta' fala yu'sam. Ditaati Allah, tidak dimaksiati. Hati-hati Pak, di dalam bulan Ramadan amalan-amalan yang menghapuskan pahala puasa dan akhirnya hanya dapat lapar dan haus. Dan itu ada dan banyak dan pasti terjadi. Lapar cuma dapat pahalanya, cuma dapat lapar dan haus, nggak ada pahala, nihil. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'im hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Berapa banyak? Artinya sangat banyak dan pasti terjadi, karena kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi. Dan ini celaan, berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya cuma lapar, dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena puasa tidak bertakwa. Apa hal yang sangat mengurangi pahala puasa? Pertama, perkataan dusta. Yang kedua,
segala macam perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, memanipulasi, apa saja. Yang ketiga, perbuatan kebodohan, sia-sia, tidak ada manfaat, seperti menghibah, namimah, ngadu domba, tidak ada manfaat. Puasa mengerjakan ini, maka nilai puasanya sangat rendah, bahkan mungkin cuma dapat lapar dan haus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, perbuatan kebodohan, Allah tidak memerlukan, Allah tidak berhajat untuk dia berpuasa meninggalkan makan dan minum. Ini 3 sudah ya. Yang keempat, yang kelima, 4 dan 5 adalah laghu, perbuatan yang melalaikan. 5, ar-rafath, perkataan yang kotor, keji, porno, dan seluruh perkataan yang mengandung tentang hubungan jimak antara laki-laki dan perempuan, atau perkataan yang mengandung pendahuluan tentang jimak antara laki-laki dan perempuan, atau perkataan yang mengandung tentang perempuan di dalam bulan Ramadan, maka ini mengurangi pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wa syurb, innamas siyamu minal laghwi war rafath." Bukanlah berpuasa itu termasuk cuma menahan makan dan minum, tetapi puasa adalah menahan laghu, perbuatan yang melalaikan, seperti mendengar musik, bernyanyi, kemudian menonton film, kebanyakan tidur, kebanyakan scroll Instagram, Facebook, melihat acil-acil begoyang di dalam bulan Ramadan. Ini sangat mengurangi pahala puasa. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu laghu yang melalaikan. Dan rafath yang saya katakan tadi, perkataan kotor, perbuatan keji, dan itu di zaman sekarang melalui ini sangat mudah terlihat. Jangan taruhan dengan Ramadanmu para ikhwan. Mungkin ini Ramadan terakhir. Ini berapa kali sudah saya sebutkan. Jangan taruhan dengan Ramadan. Kalau memang tidak sanggup, hapuskan media sosial. Cukupkan dengan hal-hal yang memang kita perlu untuknya. Tidak bisa tidak. Jangan taruhan dengan Ramadan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada yang bertanya, "Ustadz, kita kan puasa, masa nggak dapat pahala sama sekali meskipun maksiat?" Maka ini dijelaskan oleh para ulama. Kenapa berpuasa tapi maksiat nggak dapat pahala puasa sama sekali, cuma dapat lapar haus? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Wa sirru hadza anna man taqarraba ila Allah ta'ala bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrub ilaihi bi tarkil muharramat." Rahasianya adalah siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, beribadah puasa, meninggalkan yang halal. Puasa itu kan meninggalkan halal. Makan, minum, bersetubuh halal kita tinggalkan demi puasa. Ini tidak sempurna sampai kita meninggalkan yang haram. Yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba ilaihi bitarkil mubahat kana bibasabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram lalu dia puasa meninggalkan yang halal, kerjakan haram meninggalkan yang halal, ini persis seperti orang yang meninggalkan amalan wajib, sibuk dengan amalan sunnah, gak ada manfaatnya. Sibuk taraweh, subuh tidak mengerjakan, gak ada manfaat. Persis seperti puasa tapi maksiat. Maka hati-hati para ikhwah, Ramadan bulan takwa. Hal yang keenam yang menghapuskan pahala puasa karena tidak bertakwa adalah berkelahi sambil berkuciak-kuciak,
bertengkar, ngajak orang untuk berbunuh-bunuhan, ini menghapuskan pahala puasa. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath, sudah tadi kita jelaskan, dan janganlah dia melakukan sakhab. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sakhab as-siyah ma'al khisam, yaitu berteriak sambil bertengkar-tengkar. Dan itu memang tabiatnya orang lapar, orang haus. Kadang-kala tergatuk sedikit. Apa ya kamu? Ya, lapar, sama-sama lapar, sama-sama haus. Dan ini terjadi. Ini saya pernah di hadapan Ka'bah. Anggap saya duduk di sini, Ka'bah itu horden habang. Tepat di depan saya, 5 menit sebelum azan maghrib bertengkar antara orang Arab dengan orang Arab. Permasalahan yang tidak perlu dipertengkarkan. Saya tahu betul permasalahannya. Tapi begitulah syaitan mengganggu manusia, menghabiskan pahala puasa. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un sha'im. Jika ada orang sedang berpuasa lalu dicaci oleh orang lain, diajak bertengkar, maka ucapkan aku sedang berpuasa. Ya. Tapi jangan ditampar banyak. Ya, aku sedang puasa. Para ulama khilaf di sini, apakah memang diucapkan ataukah diucapkan dalam qalbu? Wallahu alam, tetap diucapkan sebagaimana dikuatkan pendapatnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka hati-hati 6 poin ini. Dusta, segala macam yang berkonsekuensi kepada kedustaan, perbuatan kebodohan, ya, sia-sia, kemudian perbuatan melalaikan, kemudian, dan kita seperti yang sudah saya ungkap tadi, kita ini kadang-kadang ini ada perkataan menarik dari Syekh Abdul Razak, Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, saya ingin katakan kepada kalian, mungkin kalian heran dengan perkataan ini. Kata beliau begitu, orang-orang kafir lebih mengetahui keagungan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Orang-orang kafir lebih mengetahui keagungan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Oleh karenanya mereka membuat di dalam bulan Ramadan acara-acara yang melalaikan kaum muslimin dari memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan. Itu ya, televisi yang aturan di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka lah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Apa yang terjadi? Lawak. Kebalikan 180 derajat dari yang disyariatkan Islam. Lihat film-film, sinetron-sinetron di bulan Ramadan tampak lebih menarik dibandingkan, lebih menawan hati, sampai tidak pernah absen nonton film di dalam bulan Ramadan karena lebih menawan hati. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 perkara tadi. Ya. Lagu, rafath, kemudian berkelahi. Termasuk rafath berbicara tentang perempuan. Di grup-grup WhatsApp laki-laki, weh, ada janda pinanya, kau atau kita gawil. Ya. Mun hendak poligami aja. Yang wani, yang keduanya sudah ya. Nah, cukup sudah gitu kan. Nah, habis dah waktunya. Ada pertanyaan? Nah, berarti 3 cara untuk menghadapi bulan Ramadan. Mungkin boleh tambah yang keempat, dan ini paling penting juga, berdoa agar dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong.
Karena semua yang kita bicarakan tadi tidak akan mudah kita kerjakan tanpa pertolongan dari Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Dijauhkan malas, dijauhkan lemah. Lemah itu beda dengan malas. Lemah lebih parah daripada malas. Misalkan beisukan habis subuh ada mushaf, ada handphone, sehat badan. Tapi mengapa yang diambil mushaf? Handphone, bukan mushaf. Lemah. Karena kalau sudah mengambil handphone, main media sosial, habis waktu. Banyak dosanya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah, jangan main-main dengan keberkahan Ramadan. Nah, Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka setiap berbuka. Maksudnya khusus saat Ramadan saja, tidak dikembalikan lagi ke neraka atau dibebaskan selamanya. Maksudnya begini, jika ada orang dibebaskan oleh Allah di dalam bulan Ramadan dari api neraka, lalu dia meninggal, maka tidak ada tempatnya yang paling cocok kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Yang dibebaskan dari api neraka. Wallahu a'lam. Di poin kelima dalam keberkahan Ramadan, hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Apakah sudah ada penghuni neraka sekarang ini pada bulan Ramadan atau maksudnya gimana Ustaz? Hari perhitungankah masih belum? Hari perhitungan kan masih belum atas seluruh umat manusia. Sudah saya jelaskan tadi. Yang dimaksud dibebaskan dari api neraka adalah jika dia meninggal saat dibebaskan dari api neraka, maka tidak ada lain kecuali dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana i'tikaf sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah beriktikaf sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam masjid pada tanggal 20 sore sebelum matahari terbenam. Lalu memperbanyak ibadah, selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan tidak keluar masjid kecuali untuk keperluan-keperluan manusiawi atau syar'i. Seperti syar'i manusiawi, sakit, buang air besar, buang air kecil, makan, minum, ya, kemudian mandi junub dan seterusnya. Atau syar'i seperti ikut sholat jenazah, dapat undangan walimah dan seterusnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dan tidak keluar kecuali selama 10 hari. Ada khilaf di antara ulama kapan keluarnya. Dia mengatakan malam lebaran, dia mengatakan habis subuh di hari lebaran. Wallahu a'lam. Apa hukum mengikuti odoj one day one juz? Maka afdolnya bagaimana? Baca sendiri saja. Tidak perlu mengikuti yang seperti ini. Saya tidak menyalahkan yang mempunyai program seperti ini, tetapi baca sendiri saja. Karena menjaga keikhlasan hati lebih susah, ya, lebih susah. Tadi saya belum sebutkan karena saya lihat waktu. Ketika saya sebutkan bulan Ramadan bulan penuh berkah, bulan Ramadan bulan ibadah, ini ada poin yang ketinggalan penting dia padahal, yaitu fikih-fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Di antaranya mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Satu. Yang kedua, beribadah sesuai dengan sunnah, bukan dengan bid'ah. Dua. Yang ketiga, yang penting istiqamah sampai akhir Ramadan. Yang keempat adalah harus seseorang ikhlas hanya karena Allah dalam ibadah. Yang kelima, memperhatikan amal ibadah itu diterima atau tidak oleh Allah.
lebih daripada hanya sekedar beramal ibadah. Nah, kalau sudah ikut yang program-program seperti ini, dikhawatirkan merusak niat. Biarkan dia semakin rahasia, semakin ikhlas. Wallahu a'lam. Uang yang didapatkan dari aktivitas haram ketika dibelanjakan di jalan Allah seperti berbuka anak yatim, status keharamannya bagaimana? Tetap haram. Tetap yang mengambil berdosa dan tidak bisa mendatangkan pahala karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Ini dalil bahwa sedekah dengan harta haram tidak ada pahalanya. Nah, ada lagi yang bertanya? Masih ada 2 menit. Baik. Nah, silakan. Zakat fitrah. Apakah diperbolehkan ataukah memang anaknya yang harus membayarkan di sana? Bismillah, walhamdulillah. Untuk permasalahan pertama, fidyah itu bisa dilakukan selama Ramadan, bisa dilakukan di luar Ramadan. Ya. Bisa dilakukan setiap hari dia tidak berpuasa, di dalam bulan Ramadan dia bayarkan fidyah. Bisa dilakukan di luar Ramadan, berarti dia berhutang fidyah, dia lakukan di luar Ramadan. Untuk sholat tarawih yang di masjid ada kebid'ahannya, saya nasihatkan sholatlah di masjid yang mengerjakan sunnah Rasul SAW. Ini lebih utama. Tetapi jika jauh, kemudian orang akhirnya bisa terlambat sholat isya dan tarawih, maka kerjakan bersama kaum muslimin. Meskipun di dalamnya ada perbuatan bid'ah, maka jangan mengikuti perbuatannya. Wallahu a'lam. Kemudian untuk zakat fitrah, ini fitrahnya. Zakat fitrah atau zakat fitr, dua-duanya benar. Zakat fitrah karena setiap orang wajib mengeluarkan zakatnya, makanya disebut dengan fitrah. Artinya fitrah itu setiap manusia. Zakat fitr diambil dari kata iftar. Artinya setelah bulan Ramadan, maka bulan Syawal yang tidak berpuasa lagi, maka mengeluarkan zakat, makanya disebut zakat fitr. Jadi dua-duanya benar istilahnya. Nah, ini zakat dikerjakan atas setiap muslim yang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Anak kecil atau orang dewasa. Nah, permasalahan yang disebutkan tadi, apakah anaknya berzakat sendiri atau orang tuanya berzakat di daerahnya? Jawabannya adalah asal hukumnya seorang muslim berzakat di mana dia tinggal. Allah berfirman,
wa atuhum khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Kemudian faturaddu fi fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Berarti diambil di situ, dikembalikan di situ, di mana si pelaku zakat berada di situ. Maka apabila bapak ingin mengeluarkan zakat, keluarkan atas nama dirinya, istrinya yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, anak-anak yang sudah mempunyai penghasilan, dia mengeluarkan zakat sendiri. Ini tidak mengapa, dan apalagi tempatnya jauh, dia mengeluarkan zakat di mana dia berada, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Kalau seandainya anak tersebut belum berpenghasilan, maka bapaknya yang menafkahinya yang mengeluarkan zakat, dan zakatnya di tempat anak tersebut tinggal. Ya. Tetapi boleh nggak zakat dipindahkan ke tempat lain? Boleh, jika tempat lain memerlukan. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Sudah ya, cukup ya. Lebih utama mana baca Quran di mushaf sama di aplikasi? Sama saja, yang penting baca. Ya, tetapi jika dilihat, maka membaca dari mushaf lebih berkah daripada membaca dari HP. Karena mushaf wajib dengan dalam keadaan suci, HP tidak wajib. Makanya wanita haid jika ingin baca Quran, dia berhak dari HP, tidak mesti harus bersuci. Wallahu a'lam. Bolehkah itikaf di musola atau langgar bukan masjid jami? Boleh, tapi Jumatan dia pergi ke masjid yang ada sholat Jumatnya, dan ini menyebabkan dia keluar dari tempat i'tikafnya, dan itu mengurangi pahala i'tikafnya. Makanya beriktikaflah di masjid yang dikerjakan sholat Jumat di dalamnya. Wallahu a'lam. Wah, panjang. Saya baca ya. Izin bertanya, dalam melaksanakan sholat taraweh, manakah yang lebih afdal bagi seorang yang rumahnya bertetangga dengan masjid atau bahkan tinggal di tempat tinggal yang disediakan pengurus masjid untuknya sebagai marbot masjid, yang mana masjid tersebut menerapkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan sunnah di sholat tarawehnya, seperti bacaan-bacaan khusus selepas salam dan lain-lain. Apakah tetap sholat taraweh di masjid tersebut dengan tetap menerapkan bentuk pengingkaran dengan perbuatan dengan cara tidak ikut melakukannya, dan pengingkaran di hati terhadap segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, agar tetap terjaga ukhuwah dengan jamaah yang sekaligus juga atau si marbot masjid tadi. Izin kepada pengurus masjid untuk sholat tarawih di masjid yang lain yang sesuai dengan sunnah, yang tentunya pasti ada pembicaraan terhadap si marbot tersebut yang lebih memilih sholat di masjid lain dibandingkan di masjid tempat dia tinggal. Mohon pencerahannya. Pencerahannya, marbotnya pindah ke Masjid Al-Amin. Wallahu a'lam. Dasar bujuran itu jawabannya. Minta tips singkat untuk pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Wah, ini gak cukup tadi waktunya ya. Padahal membicarakan tentang Lailatul Qadar menarik. Subhanallah. Saya 10 menit ya. Pertama, yang harus dipahami baik-baik dan diyakini bahwa Lailatul Qadar tetap akan ada sampai akhir masa, dan ini berdasarkan ijma'. Jadi kalau ada manusia tidak bertanggung jawab di zaman sekarang, apalagi bukan seorang alim ahli agama yang mengatakan Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi, hanya ada di zaman Rasulullah SAW,
dia bertentangan dengan ijma' yang dinukil oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan ajma'a man yu'taddu bihi minal ulama ala dawami Lailatul Qadar ila akhir dahr. Para ulama berijma' dari ulama-ulama yang dianggap pendapatnya bahwa Lailatul Qadar tetap sampai akhir masa. Dalil ijma' sabda Rasul, ayat Quran, yaitu surat Al-Qadar. Kemudian perintah Rasul untuk mencari, faltamisuha, carilah Lailatul Qadar. Carilah, ini redaksi perintah dari Rasul untuk para sahabatnya dan juga untuk umatnya selama belum ada pengkhususan untuk para sahabat. Berarti perintah itu umum sampai akhir masa. Yang kedua, Lailatul Qadar harus diyakini hanya ada di dalam bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lain dan tidak ada di 10 malam pertama, di 10 malam kedua. Hanya ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan Lailatul Qadar tersebut. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar diharapkan terjadinya pada malam ganjil dibandingkan malam genap. Rasulullah SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam ganjil. Dan malam ganjil jika dia Ramadan 30 hari, berarti malam ganjil dimulai dari malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Jika dia 29 hari, berarti malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, malam 20, malam 22, 24, 26, 28. Hati-hati itu. Ya. Kemudian yang keempat, terjadinya Lailatul Qadar lebih sangat diharapkan di 7 malam terakhir. Kalau dia 30 malam, 30 hari, berarti dari mulai malam 23 sampai malam 30. Kalau dia 29, berarti dari mulai malam 22 sampai 29. Karena kenapa? Karena para sahabat bermimpi. Kebanyakan dari mereka terjadi di as-sab'ul awakhir, 7 malam terakhir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, maka kita harus meyakini tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Apa itu istimewanya Lailatul Qadar? Istimewanya Lailatul Qadar yang pertama adalah diturunkan di dalamnya Al-Quran yang agung. Yang kedua, disebut oleh Allah sebagai malam yang penuh dengan berkah. Yang ketiga, para malaikat turun. Di dalam hadis, aktsar adadul malaika fi tilkal lailah aktsaru min adadil hasa. Jumlah para malaikat malam itu yang turun lebih daripada jumlah bebatuan yang ada di atas muka bumi. 3. Dan malaikat turun gak gratisan, penuh dengan doa yang beribadah pada malam itu. Yang keempat, dia malam yang penuh dengan keselamatan. Yang kelima, ini yang istimewa, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada 5 makna dari makna Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Saya ambilkan makna ini dari kitab
tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Makna yang pertama, berkata Imam Abul Aliyah, seorang tabi'i, qala aktsarul mufassirin, berkata kebanyakan para ahli tafsir, makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr alladhi laysa fihi Lailatul Qadar. Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Orang sholat bertepatan pada malam itu Lailatul Qadar lebih baik daripada orang sholat selama 83 tahun 4 bulan. Yang umur kita saja mungkin kebanyakan dari kita tidak sampai 83 tahun 4 bulan. Karena Rasulullah SAW sudah membatasi umur umatnya. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu salik. Umur umatku antara 60 sampai 70, lebih, tidak lebih daripada itu, sedikit sekali yang lebih. Satu. Makna yang kedua, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kata Imam Al-Qurtubi, yakni bil alfi jami'ad dahr, di anna al-araba taqulu al-alfa fi ghayati al-ashya' kama qala ta'ala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Yang dimaksud dengan 1000, kata 1000 itu maksudnya adalah sepanjang masa. Berarti makna yang kedua, siapa yang beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah sepanjang masa. Dari mulai kapan? Dari mulai penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat. Makanya saya katakan tadi, jangan main-main 10 malam terakhir bulan Ramadan. Atur waktunya. Isi masjid. Ya, isi masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atur waktunya sepanjang masa. Satu kali ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah sepanjang masa. Ini malam yang kedua. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Berkata Abu Bakar Al-Warraq, kana mulku Sulaiman 500 syahr wa mulku Dzulqarnain 500 syahr fasara mulkuhuma alf syahr. Kerajaan Nabi Sulaiman itu lamanya 500 bulan. Kerajaan Raja Dzulqarnain lamanya 500 bulan. Digabungkan menjadi 1000 bulan. Maka berarti siapa yang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang beribadah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kerajaan Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. Istimewa, Pak. Hanya orang-orang, benar kata Rasulullah SAW, hanya orang yang rugi yang tidak bisa beribadah diharamkan dari mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, yang keempat, berkata Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir di generasi sahabat, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, artinya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan bani Israil hamala as-silah wa jahada fi sabilillah alf syahr fa'ajib al-muslimuna min dhalik fanazalat al-ayah inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan seorang dari Bani Israel mengangkat senjata berjihad melawan musuh selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Orang kaum muslimin takjub dengan amalan orang tersebut. Masya Allah, berjihad 83 tahun 4 bulan, nggak pernah berhenti. Lalu Allah turunkan ayat Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah orang tadi berjihad selama 1000 bulan tidak pernah berhenti.
Yang kelima, yang terakhir. Ini yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib, kemudian Urwah bin Zubair meriwayatkan yang dimaksud Lailatul Qadar khairun min alfi syahr adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara arba'atan min bani Israil abadullah 80 sana la ya'sullaha tarfata 'ain fa ajibal muslimun min dzalik faja'a Jibril alaihi salam ya Muhammad ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sana la ya'sunallah tarfata 'ain laqad anzalallahu khairan min dzalik inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Artinya Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan 4 orang nabi dari Bani Israel. Nabi Ayyub, Zakaria, Hizqil, Nabi Yusha' bin Nun. Ahli ibadah, beribadah selama 1000 bulan, 80-an tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. 4 orang nabi ini. Kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan amalan orang tersebut. Datanglah Jibril, wahai Muhammad, umatmu takjub dengan ibadah 4 orang nabi tadi. Beribadah selama 1000 bulan, 80-an tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Allah telah menurunkan untukmu lebih baik daripada itu. Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 4 orang nabi dari Bani Israel, ahli ibadah, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun, beribadah selama 80 tahun. Subhanallah. Jangan remehkan Lailatul Qadar Bapak Ibu. Puncak keberkahan Ramadan ada pada Lailatul Qadar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini cara mendapatkannya. Pertama, banyak berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Yang kedua, lebih semangat beribadah, dan ibadah yang dimaksud adalah sholat, dan sholatnya di dalamnya baca Quran. Kan ada hadisnya, kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di 10 malam pertama, 10 malam kedua. Apa maksud kata lebih? Menambah panjangnya rakaat, bukan banyaknya, panjangnya rakaat. Ustaz, hafalan saya sedikit, cuma 3 qul. Itu pun ada tambahan satu inna ataina. Itu pun warisan TK. Bagaimana cara menambahnya? Boleh dengan mushaf, agar memperpanjang ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena itu penjelasan para ulama. Yazidu fitulir rakaat, menambah panjangnya rakaat. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan saya ucapkan terakhir, selamat datang Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar bisa mengisi dengan ibadah dan ketaatan. Dan insyaallah ta'ala kita akan berjumpa kembali nanti pada bulan April, ya, pada bulan Mei. April saya tidak bisa datang ke sini karena ada kegiatan di pesantren. Maka insyaallah kita bertemu 2 bulan lagi kalau umur masih panjang. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.